Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai teks fabel. Dalam cakupan materi, unsur dan struktur teks fabel, kelas 7 semester genap. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk cerita fiksi. Kisah yang terdapat dalam teks fabel bukanlah kisah nyata. Namun, kisah-kisah yang ada dalam teks fabel cenderung mengacu kepada pesan-pesan moral. Itu sebabnya, fabel juga sering disebut sebagai cerita moral. Sama seperti teks fiksi lainnya, karakter tokoh dalam teks fabel ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ada beberapa unsur pembangun yang terdapat dalam teks fabel. Mari kita bahas unsur-unsur tersebut. Unsur yang pertama yaitu tema. Ingat ya, tema bukanlah judul cerita. Tema adalah topik atau pokok yang diceritakan dalam teks. Sedangkan judul merupakan kelompok kata yang mencerminkan isi cerita. Unsur yang kedua, tokoh. Tokoh yaitu pelaku dalam cerita. Tokoh dalam teks fabel adalah hewan. Hewan-hewan dalam teks fabel bisa berbicara dan berperilaku layaknya manusia. Berdasarkan sifatnya, tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh protagonis atau tokoh yang memiliki sifat baik, dan tokoh antagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat berlawanan dengan tokoh protagonis. Unsur yang ketiga yaitu watak atau karakter tokoh. Watak tokoh adalah sifat tokoh yang terdapat dalam cerita. Watak tokoh dalam teks fabel ada yang baik dan ada yang tidak baik. Unsur yang keempat yaitu latar. Dalam teks narasi, dalam hal ini kita berbicara teks fabel, terdapat 3 pembagian latar cerita. Yang pertama yaitu latar tempat. Latar tempat merupakan keberadaan atau tempat di mana peristiwa terjadi. Latar yang kedua yaitu latar waktu. Latar waktu menunjukkan masa atau waktu peristiwa yang terjadi dalam cerita. Contoh latar waktu yaitu siang, sore, malam, menyatakan nama hari, tanggal, tahun, atau kata keterangan yang mengacu kepada waktu. Latar yang ketiga yaitu latar suasana. Latar suasana menggambarkan keadaan atau situasi dalam cerita. Contoh latar suasana yaitu gembira, sedih, ramai, dingin, atau hening. Unsur yang kelima yaitu penokohan. Penokohan yaitu cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Ada 2 cara yang digunakan pengarang dalam menggambarkan watak tokoh. Cara yang pertama yaitu secara langsung. Dengan cara ini, pengarang menggambarkan langsung watak tokoh yang ada dalam cerita. Misalnya, jika tokoh itu berwatak baik, maka pengarang secara langsung menyampaikan dalam cerita bahwa tokoh itu baik. Cara yang kedua yaitu disampaikan secara tidak langsung. Dengan cara ini, watak tokoh tidak disampaikan oleh pengarang secara langsung, melainkan disampaikan melalui dialog antar tokoh, respon tokoh lain, tindakan tokoh terhadap suatu hal, atau dari lingkungan tokoh.
Jika pengarang menggambarkan watak tokoh secara tidak langsung, maka pembaca menyimpulkan watak tokoh melalui hal-hal tersebut: dialog antar tokoh, respon tokoh lain, tindakan tokoh terhadap suatu hal, atau dari lingkungan tokoh. Unsur yang keenam yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang terdapat dalam cerita. Walaupun amanat dijelaskan pada urutan akhir, tapi amanat adalah unsur yang sangat penting dalam sebuah cerita. Karya sastra yang baik adalah karya sastra yang selalu mengutamakan amanat. Itulah unsur-unsur yang ada dalam teks fabel. Sekarang kita bahas mengenai struktur yang ada di dalam teks fabel. Struktur teks fabel yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan bagian awal cerita yang berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Struktur yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi merupakan permasalahan atau konflik antar tokoh. Komplikasi merupakan penggambaran urutan peristiwa mulai dari munculnya masalah hingga masalah memuncak atau sampai pada tahap klimaks. Struktur yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi merupakan bagian pemecahan masalah yang terjadi dalam cerita. Struktur yang keempat yaitu koda. Koda berisi tentang perubahan yang terjadi pada tokoh setelah adanya pemecahan masalah, atau penyampaian pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa yang terjadi dalam cerita. Koda bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Ada sebagian teks fabel yang memiliki koda, ada pula yang tidak. Hal ini bergantung dari pengarang. Fabel yang tidak memiliki koda, biasanya pengarang memberikan kebebasan kepada pembaca untuk menentukan sendiri perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan tahap resolusi atau pemecahan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya. Agar lebih memahami struktur teks fabel, mari kita lihat contoh teks fabel berikut yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Dari contoh teks fabel ini sudah diidentifikasikan masing-masing struktur teksnya. Yang pertama, coba kita lihat struktur teks orientasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa orientasi merupakan bagian awal cerita yang berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Coba kita lihat paragraf pertama dari teks yang berjudul Gajah yang Baik Hati ini. Nah, di paragraf pertama teks fabel ini terdapat pengenalan-pengenalan tokoh dan latar cerita. Dalam teks ini diperkenalkan bahwa tokoh yang berperan dalam teks tersebut adalah kancil dan gajah yang memiliki latar di dalam hutan dengan suasana yang sangat terik. Di paragraf kedua merupakan bagian komplikasi, yaitu permasalahan atau konflik antar tokoh. Di dalam komplikasi sudah terlihat adanya masalah yang muncul. Nah, antara kancil dan gajah sudah mulai menampakkan pertentangan-pertentangan atau konflik di antara kedua tokoh. Oleh sebab itu, bagian ini termasuk dalam struktur komplikasi, yaitu permasalahan hingga sampai pada tahap klimaks. Di paragraf ketiga ada struktur teks resolusi. Nah, di bagian resolusi sudah mulai memunculkan pemecahan-pemecahan masalah yang terjadi di dalam komplikasi. Nah, kita lihat dalam paragraf ketiga teks fabel ini sudah mulai ada munculnya pemecahan masalah di antara kedua tokoh. Dan struktur yang terakhir yaitu koda berada di paragraf terakhir. Dalam tahap ini sudah mulai ada perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya pemecahan masalah di bagian resolusi. Dalam teks ini kita lihat sudah adanya perubahan yang terjadi pada satu tokoh terhadap tokoh lain. Misalnya, dalam teks fabel ini disampaikan bahwa kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lainnya.
Nah, di sini sudah ada perubahan-perubahan sifat atau watak dari tokoh Kancil. Selain perubahan-perubahan yang disampaikan, juga terdapat pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari teks fabel ini. Nah, pelajaran-pelajaran tersebut disampaikan oleh pengarang secara langsung. Penyampaian ini bisa menjadi amanat yang terkandung di dalam teks fabel. Nah, ini adalah contoh teks fabel yang menggunakan koda. Tidak semua teks fabel yang menggunakan koda. Ada juga teks fabel yang tidak menggunakan koda. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa koda bersifat opsional. Boleh ada, boleh tidak, bergantung kepada pengarang yang membuat sebuah teks fabel. Sampai di sini, semoga kalian bisa memahami unsur-unsur dan struktur yang terdapat dalam sebuah teks fabel. Demikian penjelasan mengenai unsur dan struktur teks fabel. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.